Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ikhwati azzakumullah, alhamdulillah kita senantiasa memuja-muji Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tercurahkan kepada uswah tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan setiap orang yang berada di atas sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Ikhwati azzakumullah, kembali kita lanjutkan pembahasan kita di dalam sunnah fi'liyah, yaitu perbuatan sunnah, yaitu sunnah yang kita kerjakan di dalam salat. Sunnah dalam makna fikih, ya, yaitu untuk tidak kita jadikan atau perkara ini tidak diwajibkan oleh syariat secara wajib di dalam melaksanakannya, namun dia akan menjadi satu indikasi kuat seseorang tersebut telah menjaga apa yang telah diwariskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sunnah beliau. Dan kita tahu ikhwati azakumullah, sunnah tersebut ada di antaranya yang wajib, ada di antaranya yang sunnah atau yang mustahab, yang dianjurkan untuk dilakukan dan tidak diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Maka ini dibahas oleh para ulama. Maka kita lanjutkan ikhwati azakumullah di poin yang ke-5, ya, tentang sunnah salat, yaitu istiwa'uz zahri fir ruku'i wa inda raf'ir ra'si aw hafdhihi wal qabdu bima bil kaffi ala rukbataini ma'a tabrijil asabi wa muba'adatul adadaini anil janbaini, yaitu lurusnya punggung, ya, lurusnya tulang punggung di dalam kita ruku dan di dalam kita sujud, ya, dan tidak mengangkat kepala atau menurunkan kepala ketika ruku tersebut. Jadi tulang punggung sejajar dengan kepala, tidak diangkat ke atas mendongak, tidak juga menurunkan kepala lebih rendah daripada tulang punggung, ya, dengan kondisi kepala melihat ke arah kaki, ya, sehingga membuat kepala menjadi turun tetapi sejajar, ya, sehingga ini menyebabkan pandangan orang yang salat ketika ruku persis berada di bawah kepalanya, yaitu 90 derajat ke arah kepalanya. Tidak dia melihat ke depan, ya, sehingga dia mendongak, atau dia melihat ke arah kakinya sehingga kepalanya turun, ya, maka dia upayakan sejajar. Dan ini ikhwati azakumullah adalah semampu kita, ya, tidak juga terlalu kita pas-paskan, ya, tapi semaksimalnya, secara fitrahnya, ya, tidak dipaksakan, ya, tidak membuat kita salat seperti orang yang kaku, ya, tapi salat sebagaimana hal tersebut sesuai posisinya. Kemudian wal qabdu bil kaffi ala rukbataini, dan ketika kita ruku tersebut kita mencengkram
dengan kuat dua lutut kita, ya. Ma'at tabrijil asabi, dengan merenggangkan jari jemari, ya. Dengan merenggangkan jari jemari dan mengepal atau menekan kepada lutut tersebut. Wa muba'adatul adadaini anil jambaini, dan menjauhkan otot-otot lengan dari lambung. Jadi tidak disatukan. Dan ini sudah kita sebutkan, di antara hikmahnya adalah memberikan setiap anggota tubuh ini bahagian-bahagiannya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga tidak terlihat menyatu. Masing-masing mengambil perannya untuk melakukan ibadah kepada Allah dengan gerakan-gerakan tersebut. Ya. Maka ini sudah kita singgung pandangan-pandangan para ulama tentang memberikan hak-hak tubuh itu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan masing-masing anggota tubuh tersebut ruku sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diriwayatkan dari Abu Humaidin dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Humaidin mengatakan, wa idza raka'a amkana yadaihi, adalah Rasulullah SAW ketika beliau ruku, amkana yadaihi, yaitu beliau mengokohkan kedua tangan beliau, min rukbataihi, dari kedua dengkul beliau. Jadi dikokohkan telapak tangan beliau tersebut di dengkul beliau. Summa hasara zahrahu, kemudian beliau meluruskan punggung beliau, hatta ya'tadila, sehingga rata. Wala yabqa mahduban, dan tidak tersisa lengkungan. Ya. Sehingga ketika seandainya ditaruh di situ bola atau air, dia akan tetap di atas punggung tersebut karena lurusnya punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ruku tersebut, ya. Ini adalah riwayat dari Abu Humaid, dan tentunya ini ikhwati azzakumullah adalah perkara sunnah, ya, karena kemampuan setiap orang di dalam mempraktekannya tentunya berbeda-beda, tidak bisa diratakan, disamakan karena kondisi-kondisi tertentu, ya. Maka berupaya untuk menyempurnakan gerakan-gerakan ini dan niat untuk ta'asi, untuk mengikut kepada Rasulullah SAW, menambahkan, ya, mahabbah Allah Subhanahu wa taala di dalam hati hamba tersebut, ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau engkau mengatakan mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka setiap orang ikhwati azakumullah yang berusaha semaksimal mungkin dalam perbuatannya, dalam ucapannya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bertambah cinta Allah kepada dia dan bertambah cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a lam yuskhis ra'sahu. Adalah Rasulullah SAW ketika beliau ruku, beliau tidak, ya, mengangkat kepala beliau, walam yusawwibhu walakin baina dzalik, dan juga beliau tidak menurunkan kepala beliau, tidak mengangkat kepala beliau, tidak mendongak, tidak menurunkan kepala tersebut, walakin baina dzalika, akan tetapi di antara itu. Tadi patokannya apa? Lurusnya kepala dengan tulang belakang. Dalam hadis yang lain juga Abu Humaid menceritakan, thumma raka'a, kemudian Rasulullah SAW ruku, fawada'a yadaihi, lalu beliau meletakkan kedua telapak tangan beliau, ya. Yadaihi di sini maksudnya kapaihi, ala rukbataihi, atas kedua dengkul beliau. Jadi tidak diturunkan ke bawah dengkul, tidak juga di paha, ya, tetapi di dengkul. Ka'annahu qabidun alaihima, seakan-akan beliau menggenggam
terhadap kedua dengkul tersebut. Wa wattara yadaihi, wa wattara maknanya wa farraja, yaitu beliau merenggangkan jari jemari ketika mencengkeram dengkul tersebut. Jadi tidak dirapatkan tapi direnggangkan. Fatajafa an janbaihi, kemudian beliau memberikan jarak, ya, lengan beliau tadi dari lambung beliau. Jadi dia tidak kepit begini, tapi diberikan jarak antara lambung ini. Ya. Namun di sini diperhatikan, ikhwati jazakumullah, ketika seseorang sedang sholat berjamaah, ya, maka dia memperhatikan memperhatikan jamaah-jamaah lain sekitar dia, terutama ketika dia sujud, ya. Maka cara dia menjauhkan kedua lengannya dari lambungnya tersebut, memperhatikan keadaan di sampingnya, ya, jangan sampai membuat orang yang di sampingnya terganggu, ya. Ada banyak hadis yang menjelaskan tentang perkara tersebut, sehingga ini ikhwati jazakumullah mujma'un, disepakati tentang sifat ini, ya, di antara kaum muslimin. Kemudian ikhwati jazakumullah an-nuzulu bis sujudi alal yadaini qabla rukbataini, ya, turun di sujud dengan kedua tangan sebelum kedua dengkul, ya. Dan ini sudah kita sebutkan adalah khilaf yang panjang di antara para ulama ketika sujud, apakah mendahulukan dengkul atau mendahulukan kedua tangan. Dan itu ikhwati azakumullah landasan atau sebab khilaf, sebab perselisihan tersebut adalah larangan Rasulullah SAW untuk meniru turunnya onta, ya. Jadi seseorang dilarang untuk menyerupai sifat-sifat binatang, ya. Kau tidak perlu. Jadi tidak perlu seseorang membunyikan suara binatang atau berjalan seperti binatang dan lain sebagainya, karena binatang adalah hewan yang tidak memiliki akal, sehingga at-ta'asi atau mencontoh, meniru-niru perbuatan binatang adalah perbuatan apa? Yang merendahkan, ya, merendahkan seorang hamba tersebut. Sebaliknya ikhwati azakumullah, meniru, mencontoh makhluk yang dimuliakan Allah adalah kebaikan, ya. Kita meniru ketaatan para malaikat, ini kebaikan, ya. Meniru tentang perbuatan-perbuatan orang-orang soleh, para anbiya wa rasul, kita mengikuti mereka, maka ini memuliakan, ya. Sebaliknya mengikuti makhluk yang lebih rendah, ya, apalagi meniru perbuatan orang gila umpamanya, berpura-pura gila dan sebagainya, termasuk meniru perbuatan-perbuatan hewan. Ini bukanlah sebuah kebaikan, merendahkan manusia, ya. Sehingga kita lihat di sebahagian negeri yang tidak mengenal Allah, ada di antara mereka dalam hidupnya, ya, ini bukan dalam ibadah saja, dalam hidupnya meniru-niru hewan. Ada yang berjalan seperti seekor anjing, ya. Ada yang mentato tubuhnya, ya, membuat tanduk di kepalanya dan lain-lain sebagainya. Wa na'udzubillah min zalik, ya. Ini orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menurunkan derajatnya. Ini di antara faidahnya, ya. Maka di dalam perkara ini para ulama menggambarkannya berbeda, ya, dengan tasbih, keserupaan di dalam turunnya onta tersebutnya. Maka wallahu alam, secara pribadi saya lebih condong kepada pendapat menurunkan kedua tangan sebelum dengkul, ya. Tadi ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, "Idza sajada ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian turun untuk sujud, "fala yabruk," maka janganlah dia turun
kama yabrukul ba'ir, sebagaimana turunnya onta. Bagaimana bentuknya? Maka Rasulullah mengatakan wal yada, hendaklah, ya, lam di sini lamul amr. Wal yada, hendaklah dia meletakkan yadaihi, kedua tangannya, qabla rukbataihi, sebelum kedua dengkulnya. Walaupun di sebagian muhadditsin, di antaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad mengatakan di dalam riwayat ini waham, ya, ada waham, ada kekeliruan dari rawi, ya, di mana lamul amr ini sebenarnya adalah lamun nahi. Jadi bukan membacanya wal yad'u wal yadha, tetapi wala yad'u wala yadha, jangan dia meletakkan, ya, yadaihi, kedua tangannya, qabla rukbataini, pandangan lainnya, ya. Jadi di dalam riwayatnya pun terjadi apa? Terjadi beberapa perbedaan cara mengungkapkannya, ya. Namun ikhwati azakumullah, semua riwayat tentang masalah ini dipersisikan para ulama. Ia memiliki illah, memiliki cacat-cacat masing-masing, ya. Karena itu ikhwati azakumullah, ini perkara yang dikatakan oleh para ulama, larangan ini adalah larangan tanzih saja, larangan untuk membersihkan diri, bukan sesuatu yang membatalkan salatnya. Kemudian yang berikutnya adalah tamkinul jabhah wal anf, yaitu mengokohkan jidat dan hidung. Mengokohkan di sini maksudnya mengenakannya, ya, meletakkannya di tanah, jangan sampai ngambang, tidak terkena. Bukan maknanya adalah menekan, ya, dengan setekan-tekannya, tidak, ya. Ya, karena semua perbuatan salat itu dilakukan dengan kelapangan, dengan kemudahan. Jadi makna tamkin di sini maksudnya adalah mengenakan jidat dan hidung ke lantai, ya, ke lantai. Tidak boleh ada jeda atau terangkat sedikit. Maka dia harus letakkan jidatnya dan hidungnya, lalu wal yadaini, kedua telapak tangannya, minal ardi, dari bumi. Ma'a mujafatil yadaini, disertai dengan merenggangkan kedua lengan, anil janbaini, dari kedua lambung, ya, tadi tidak dikepit, tapi ada perbedaan, ada jarak, ya. Kemudian warassul aqabaini, ya, warassul aqabaini, dan meluruskan kaki, ya, tulang-tulang kaki. Jadi tidak dihamparkan tapi ditegakkan, ya, jari kaki ketika sujud tersebut. Wastiqbalil kiblah, dan menghadap kiblah, bi asabiil kaffaini wal qadamaini, dan mengarahkan ke arah kiblat dengan jari jemari telapak tangan dan jari jemari telapak kaki. Jadi telapak kakinya dilipat sedikit, ya, sehingga mengarah ke arah kiblat. Ini apabila dia mampu untuk melakukannya, maka dia mendapatkan pahala sunnah, pahala tambahan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia mengarahkan semua anggota tubuhnya ke arah kiblat. Juga dari hadis Abdullah bin Buhainah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla, adalah beliau ketika salat, farraja baina yadayhi, beliau merenggangkan di antara jari jemari telapak tangan beliau, hatta, atau merenggangkan tangan beliau dari lambung beliau, ya, hatta yabdua bayadu ibtaihi, sampai terlihat putih ketiak beliau, ya.
sampai terlihat putih ketiak beliau. Ini menunjukkan bahwa beliau merenggangkan antara lambung dengan tangan tersebutnya. Dikatakan Rasulullah SAW bersabda, "Idza sajadta, apabila engkau sujud, fadha, maka letakkanlah kaffaika, kedua tangan engkau, warfa' mirfaqaika, dan angkatlah kedua sikutmu." Ya, jadi sikut diangkat, ya, tidak diletakkan di lantai. Dan ini adalah larangan menyerupai anjing, ya. Karena anjing ketika duduk dia meletakkan sikutnya di lantai, ya. Ini sudah kita sebutkan bahwa faedahnya manusia tidak boleh mencontoh atau meniru makhluk yang lebih rendah dari manusia. Kemudian sudah dijelaskan pula di dalam masalah perempuan bahwa sebahagian para ulama mengatakan ada perbedaan antara perempuan dengan laki-laki. Ada perbedaan perempuan dengan laki-laki. Di sebahagian mengatakan perempuan dimudahkan sedikit, ya, untuk dempetkan setiap anggota tubuhnya. Alasannya dua. Yang pertama adalah asturu li auratihi, lebih menutup kepada auratnya, ya. Karena kita sudah sebutkan, ikhwati azakumullah, yang dimaksud aurat itu ya bukan hanya nampaknya kulit, ya, nampaknya kulit kaki, kulit tangan, kulit badan, tetapi termasuk aurat apa? Bentuk tubuh, ya, bentuk tubuh, lekukan-lekukan tubuh, ya. Sehingga kalau seorang baik laki-laki maupun perempuan dia memakai baju tapi bajunya ketat, ya, bajunya ketat, maka ini tidak dianggap menutup aurat dengan sempurna, ya. Karenanya apa? Sudah kita sebutkan bahwa hijab perempuan yang paling utama apa? Baituha, rumahnya, ya, rumahnya dia, ya. Ya, sehingga di antara sifat wanita mukminah adalah mereka tidak sering keluar rumah, ya. Karena perempuan kalau keluar rumah, baik dia pakai baju ataupun tidak, tetap terlihat bentuknya dia, ya. Tetap terlihat bentuknya dia. Tapi kalau dia dalam rumahnya, apa yang dilihat? Nggak ada bentuk rumah yang dilihat, ya, orangnya kelihatan. Walaupun di rumah dia mau pakai daster, ya, mau pakai baju yang ketat pun, ya, mau olahraga di rumahnya dengan jungkir balik, nggak ada yang tahu, ya. Jadi sekarang perempuan keluar rumah, olahraga di luar rumah, pakai baju apa? Ketat lagi, walaupun pakai hijab, ya, pakai jilbab, maka ini apa? Termasuk menampakkan auratnya. Karenanya ketika dia sholat, maka di sebagian para ulama mengatakan dia dempetkan tubuhnya. Jadi ketika dia sujud, dia dempetkan di sini ke sini sehingga bentuk tubuh itu lebih terjaga. Ini pandangan, ya, ijtihad dari para ulama. Yang kedua alasannya adalah karena jisim tubuh perempuan, ya, lebih lemah, ya, lebih lemah. Maka untuk menopang tubuhnya itu dia dempetkan sebahagian dengan sebahagian yang lain. Dia dempetkan lengannya dengan lambungnya dan seterusnya. Namun semua ini, ikhwati azakumullah, tadi kita sebut ijtihad karena ada dalil-dalil umum. Dalil-dalil umum tentang wanita harus lebih menjaga auratnya, ya, dengan kondisi fisik yang berbeda antara laki dan perempuan, muncullah ijtihad ini, ya. Ijtihad untuk mendempetkan bagian tubuh. Adapun riwayat-riwayat yang berkenaan dengan hal tersebut semuanya tidak sampai kepada derajat yang sahih. Ada riwayat-riwayat yang menunjukkan tentang hendaklah perempuan itu mendempetkan anggota tubuhnya
Namun para ulama menyebutkan hadisnya dhaif. Ya, dan ini masalah kaifiyah. Masalah farq, perbedaan antara laki dan perempuan. Ya, kalau ada perbedaan laki dan perempuan berarti apa? Syariat, aturan. Dan aturan ikhwati jazakumullah tidak bisa diambil dari hadis dhaif. Tidak bisa diambil dari hadis dhaif. Hadis dhaif bisa diamalkan kalau hanya sekedar apa? Sekedar menambahkan semangat. Ya, menambahkan semangat, tapi asal dari ibadah tersebut sahih. Ya. Semisal orang mengambil fadilah tentang sholat duha, sholat duhanya sahih, ya. Seperti kita sebut tentang apa? Tentang sholat syuruk. Hadisnya terjadi perbincangan di antara para ulama tentang hadis syuruk yang merupakan sholat duha di awal waktu. Ya. Sholat duhanya apa? Bid'ah apa bukan? Sahih. Ya, sholat duhanya sahih, amalan sahih berdasarkan hadis yang sahih, yang dikhilafkan apa? Tentang keutamaannya itu. Maka ini diambil sebagai motivasi saja. Ya, sebagai motivasi, tidak diyakini secara akidah. Ya, tidak diyakini secara akidah. Nah, berbeda tentang masalah kaifiyah. Kaifiyah salat. Hukum asalnya apa? Perempuan seperti laki-laki. Jadi di dalam Islam ikhwati azakumullah yang disebut persamaan antara perempuan dan laki-laki ini di dalam masalah apa? Masalah beribadah kepada Allah. Ya, laki perempuan sama dalam beribadah kepada Allah illa ma dalal dalilu ala tafriqihi, kecuali ada dalil yang menunjukkan adanya pemisah tersebut. Nah, berarti pemisah ini yang memisahkan antara laki dan perempuan, ikhwati jazakumullah, butuh dalil yang kuat, ya, sehingga bisa dipastikan laki dan perempuan berbeda di dalam pelaksanaannya. Namun karena hadis-hadis tentang pembedaan tersebut semuanya dhaif, lemah, maka apa? Kembali kepada kaidah asal, yaitu laki dan perempuan sama di dalam cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka menggabungkan antara hal ini, yaitu apabila perempuan itu salat di luar rumahnya dan tidak ada hijab pembatas antara laki dan perempuan sehingga perempuan itu terlihat. Ya, seperti misalnya orang salat di Masjidil Haram, ya, laki perempuan itu terlihat, maka di sini hendaklah dia lebih sedikit menjaga keadaannya, ya, lebih menutupi auratnya dari bentuk-bentuk tersebut, yaitu dengan lebih merapatkan bentuk tubuh tersebut, ya. Tapi ketika dia sholat di rumahnya, maka dia kembali sholat seperti laki-laki. Tidak ada perbedaan, dan ini jamak, ya, mengumpulkan perkara tersebut, ya, karena ada kekhawatiran fitnah apabila dia salat di luar rumahnya. Ya, begitulah para ulama dan syariat ini menjaga kehormatan seorang wanita. Kemudian yang berikutnya, ikhwati jazakumullah, ibtirasur rajuli, ya, ibtirasur rijli al-yusra, yaitu menjadikan kaki kiri sebagai alas, wa nasbul yumna, dan menaikkan kaki kanan, fil jalsah, di dalam duduk, bainas sajdataini, di antara dua sujud, ya, yaitu duduk iftirash. Iftirash dari kata-kata al-farash, yaitu hamparan, alas, ya. Jadi kalau kita sulit untuk membedakan duduk tawaruk, duduk iftirash, maka kita ingat dari sisi bahasa. Iftirash berarti artinya apa? Menjadikan kaki sebagai alas. Kalau tawaruk yaitu pantat langsung duduk ke lantai tanpa dialasi oleh kaki. Itu tawaruk namanya. Ya.
Maka ini ketika duduk di antara dua sujud, dia menggunakan duduk iftirash, yaitu menjadikan kakinya sebagai alas, kaki kiri. Kaki kanan diletakkan di kanan dan didirikan jari jemari kaki tersebutnya. Ini iftirash. Sehingga ikhwati jazakumullah, orang yang salat duduk, sebahagian para ulama menyebutkan ketika dia salat duduk, dia salatnya tarabbu. Tarabbu itu apa? Tarabbu itu yaitu menopang tubuh dengan keempat sisi tubuh. Apa maksudnya? Yaitu dua pantat dia dan dua paha dia. Ya, seperti orang bersila. Ya, tarabbu itu duduk bersila. Jadi ketika dia sholat duduk, untuk membedakan posisi dia sedang dalam posisi berdiri dengan dia posisi duduk di antara dua sujud, ya, supaya terbedakan, maka ketika dia sholat duduk, maka dalam posisi berdiri dia duduknya apa? Duduknya bersila. Tapi kalau dia ruku, dia menurunkan badannya. Kemudian dia sujud sebagaimana biasa. Kalau dia bisa sujud sebagaimana biasa, lalu ketika dia duduk di antara dua sujud, dia rubah apa? Cara duduknya dengan duduk iftirash. Ya. Ini untuk apa? Menunjukkan adanya perbedaan posisi berdiri dan posisi duduk di antara dua sujud bagi orang yang sholat apa? Duduk. Bagi orang yang sholat duduk. Kemudian yang berikutnya, ikhwati jazakumullah, adalah italatul jalsah bainas sajadataini, memperpanjang duduk di antara dua sujud. Jadi duduk di antara dua sujud itu jangan buru-buru, dibaca dengan tenang, ya, bacaan duduk di antara dua sujud tersebut, dihayati maknanya, ya. Maka ini terlihat lebih panjang, ya. Sebagaimana disebutkan dari Anas bin Malik. Qala, berkata Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqudu bainas sajdataini, adalah selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di antara dua sujud. Hatta naqula, hampir saja kita berkata atau sampai kita mengatakan qad auhama, beliau telah, auhama di sini maksudnya lalai atau lupa. Jadi prasangkaan para sahabat ketika Rasulullah SAW duduk di antara dua sujud, beliau lupa sehingga apa? Sehingga dikira beliau tahiyat, ya, duduk tahiyat. Padahal sebenarnya duduk di antara dua sujud. Karena apa? Karena lama itu, ya, beliau duduknya lama. Oh, ini Rasulullah keliru apa enggak ini? Jadi muncul di dalam benak para sahabat ketika menunggu duduk di antara dua sujudnya Rasulullah begitu panjang, begitu lama, maka mereka berprasangka ini Rasulullah ingat apa tidak bahwa beliau ini duduk di antara dua sujud, ya, bukan tahiyat. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Lamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di antara dua sujud tersebut. Itu lamanya di sini di dalam hal membaca bacaan zikir yang ada diriwayatkan dengan posisi duduk di antara dua sujud. Ya, karenanya di sini disebutkan oleh muallif hafizahullah taala, diingatkan oleh muallif hafizahullah taala, ini adalah sunnah
yang banyak ditinggalkan orang setelah habisnya masa para sahabat. Ya, di mana orang duduk di antara dua sujud atau i'tidal, ya, duduk di antara dua sujud atau i'tidal, ini dilakukan begitu cepat. Ya, seakan-akan dia bukan rukun solat, dia hanya sebagai jeda untuk berpindah. Ya kalau i'tidal seakan-akan dia hanya jeda untuk berpindah dari ruku ke sujud. Duduk di antara dua sujud seakan-akan hanya dianggap sebagai apa? Jeda untuk berpindah dari sujud satu ke sujud yang berikutnya. Ya. Padahal i'tidal, duduk di antara dua sujud, merupakan apa? Ruknani min arkani shalah. Dia adalah dua rukun dari rukun-rukun salat. Ya, maka hendaklah dia diposisikan, ya, posisi i'tidal, diberi waktu yang lama. Ya, ruku i'tidal, baca dengan tenang, bacaan-bacaan zikir i'tidal. Baru kemudian sujud pun tenang. Maka duduk di antara dua sujud juga rukun. Di situ ada bacanya, baca dengan tenang. Ya, baru kemudian sujud. Ya. Maka ini merupakan perkara yang banyak ditinggalkan oleh manusia. Karenanya qala Thabitun, berkata Thabit, wa kana Anasun, adalah Anas bin Malik, yasna'u, atau dikatakan oleh Sabit, kana unasun, adalah manusia, yasna'u syai'an, melakukan sesuatu, la arakum tasna'una, atau mohon maaf, kana Anasun, Anas bin Malik, ya, yasna'u syai'an, melakukan sesuatu, la arakum tasna'unahu, tidak sebagaimana kalian melakukan. Anas bin Malik, ikhwati azakumullah, sahabat Rasulullah yang panjang usianya, ya, sehingga beliau banyak bertemu dengan para tabi'in, dan beliau banyak melihat ini pada masa tabi'in, ya. Jadi para sahabat sudah banyak yang meninggal, lalu masa tabi'in sudah banyak perubahan di dalam salat, ya. Maka Sabit mengatakan, adalah Anas itu berbuat sesuatu yang tidak kalian perbuat, yaitu apa? Yamkuthu bainas sajadataini, itu beliau berdiam agak lama di antara dua sujud, hatta naqula, sampai kami berkata, qad nasiya, beliau lupa, ya, karena dianggap sudah usianya tua, oh ini lagi pikun kali, ya, sehingga duduk di antara dua sujud kok lama banget, ya. Atau qad auhama, atau beliau telah waham, telah keliru di dalam mempraktekkan antara tahiyat dengan duduk di antara dua sujud, ya. Ini hal yang harus diperhatikan. Kemudian yang berikutnya, ikhwati jazakumullah, al-julus ba'da sujud qabla al-qiyam lirraqa'ah ats-tsaniyah aw ar-rabi'ah, jalsatur istirahah. Duduk istirahah ini, ikhwati jazakumullah, sunnahnya bagi orang yang kelelahan, ya, bagi orang yang kelelahan atau ada sesuatu yang sulit bagi dia untuk segera bangkit, ya, dan dia bukan sesuatu yang tetap. Jadi setiap mau bangkit harus duduk dulu baru berdiri, ya. Kalau dia bisa langsung berdiri. Tapi kalau dia kesulitan, dia boleh duduk rohah. Itu yang dimaksud. Jadi sunnah duduk rohah ini bukan setiap kita mau bangkit dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga kita duduk dulu, ya, atau rakaat pertama ke rakaat yang kedua, ya. Jadi setelah sujud yang kedua lalu bangkit untuk rakaat yang kedua, maka di sini ada duduk roha.
Duduk roha ini adalah tadi sesuatu yang dilakukan untuk memudahkan untuk naik, ya. Sehingga seseorang yang segar bugar, ya, yang sehat, nggak ada masalah, maka tidak dianjurkan dia untuk duduk roha, langsung berdiri. Tapi kalau dia ada kelelahan, ya seperti orang-orang yang sholat malam yang panjang, berdirinya panjang, ya, lalu dia sujud, duduk di antara dua sujud, dia sujud lagi, maka sebelum dia melanjutkan ke rakaat yang kedua, dia duduk dulu. Dan di dalam duduk ini boleh dia membaca apa? Membaca tasbih, ya. Entah dia baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi perlu dicatat bahwa ini bukan gerakan salat, tapi hanya apa? Hanya gerakan untuk membantu, ya, membantu dari berdiri ke rakaat yang berikutnya. Ya, karena disebut Rasulullah SAW duduk sebentar di situ. Ya, dalam riwayat tentang sholat malam Rasulullah dikatakan duduknya agak lama, ya, karena beliau sholat 7 rakaat langsung. Di rakaat ke-6 beliau duduk lama, ya, membaca tasbih di situ untuk melanjutkan ke rakaat yang ke-7. Ya. Begitu pula disebutkan beliau sholat 9 rakaat terus menerus tanpa ada tahiyat. Maka di rakaat ke-8 sebelum naik ke rakaat ke-9 beliau duduk roha agak panjang di situ. Ya, karena apa? Adanya kelelahan. Dari hadis Malik bin Huwairis, annahu, sesungguhnya Malik bin Huwairis ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli. Beliau melihat Rasulullah SAW salat. Fa idza kana fi witrin, apabila beliau berada di rakaat ganjil 1 atau 3, ya, 1 naik ke 2, 3 naik ke 4, ya, min salatihi, dari salat beliau, lam yanhad, tidaklah beliau naik, hatta yastawiya qaidan, sampai beliau sempurna duduk. Nah, kalau sempurna duduknya iya, ya. Jadi kalau kita sujud lalu bangkit dari sujud itu tidak langsung berdiri tapi duduk dulu, lalu kita menekan tubuh dengan tangan, ya. Menekan tubuh dengan tangan untuk naik ke atas, bukan menekan tubuh dengan dengkul. Jadi kita setelah sujud duduk lalu menekan tubuh kita dengan tangan kita, bisa dengan telapak tangan, bisa dengan menggenggamkannya. Ini alat bantu, ya, alat bantu untuk menahan beban tubuh. Jadi ditahan dengan tangan untuk naik tersebutnya. Tetapi untuk duduk lebih lama, ini ada alasan-alasan karena kelelahan tadi, ya, atau persiapan untuk naik saja, ya. Makanya di sini di poin ke-11, ya, Syekh mengatakan al-i'timadu 'alal ardi bil yadaini inda nuhud ila raqatil jadidah, yaitu menekan atau berpatokan kepada telapak tangan ketika akan naik ke rakaat yang baru. Jadi bukan dengan mendorong tubuh dengan dengkul. Ya, karenanya ini tadi kita sudah tarjihkan, kuatkan, kalau mau turun dari i'tidal ke sujud itu juga dengan tangan. Didahulukan dengan tangan, menahan tubuh itu. Jadi di semua gerakan sholat menahan tubuh itu semuanya dengan tangan, ya, dengan tangan, karena otot-otot tangan lebih kuat, ya. Kalau dia menahan dengan dengkulnya, khawatir ada pergeseran di dengkul tersebut, ya. Karena dengkul manusia ini tidak untuk menahan tubuh, tetapi untuk pergerakan, ya. Menahan tubuhnya kakinya, ya, tangannya, ya. Maka di sini Malik bin Huwairis mengatakan, ala uhaddithukum, maukah aku ceritakan kepada kalian,
an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang salatnya Rasulullah SAW, yaitu apa? Idza rafa'a ra'sahu, apabila beliau mengangkat kepala beliau, minas sajadati tsaniyah, dari sujud yang kedua, ya, dari sujud yang kedua, jalasa, beliau duduk sebentar, kemudian wa'tamada alal ardi, lalu beliau menahan dengan bumi tersebut, yaitu dengan tangan beliau. Tsumma qama, lalu beliau berdiri, ya. Kemudian yang terakhir, poin tentang iftirash fil julus li tasyahudil awal wa tawarruk fi tasyahudil akhir, yaitu iftirash untuk tasyahud awal, tawarruk untuk tasyahud yang kedua. Ini muttafaq, disepakati oleh seluruh mazhab, ya, seluruh mazhab. Jadi di tahiyat awal iftirash, tahiyat akhir tawarruk. Ini namanya salat yang memiliki dua tahiyat, salat maghrib, salat zuhur, salat asar, salat isya. Ya, ini namanya dua tahiyat. Tahiyat awal iftirash, tahiyat akhir tawarruk. Ya, karenanya orang masbuk untuk yang salat dua rakaat ini, dua tahiyat ini, dia ketika ngikutin imam sudah rakaat terakhir tawarruk, sementara dia baru rakaat kedua atau rakaat satu. Ketika dia duduk, dia tidak boleh tawarruk, tidak boleh ngikutin imam. Ya, karena apa? Duduk tawarruk itu adalah duduk yang setelah itu salam. Hak duduk bagi orang yang setelah itu salam. Sementara orang masbuk duduknya apa? Duduknya tidak untuk salam, dia untuk melanjutkan rakaat berikutnya. Maka dia duduknya apa? Iftirash. Jangan diikutin imam, ya. Dan ini tidak berselisih dengan hadis innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Maksudnya di sini diikuti dalam pergerakan naik turun. Sementara dalam hal duduk beda. Imam salam, sementara makmum melanjutkan, maka dia duduk iftirash, ya. Duduk iftirash. Adapun salat yang dua rakaat telah terjadi khilaf yang cukup mendalam, wabil khusus antara mazhab al-Imam Syafi'i dengan al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Syafi'i kaidahnya adalah setiap duduk yang setelah itu salam adalah tawarruk. Ya, duduk yang setelah itu salam maka tawarruk. Ya, seperti apa? Salat satu rakaat, salat witir satu rakaat. Duduknya apa? Tawarruk. Ya, karena setelah itu salam. Dua rakaat. Ya, dua rakaat tahiyatnya, maka dalam mazhab al-Imam Syafi'i adalah tawarruk. Setelah itu salam. Adapun mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan salat yang dua rakaat ini duduk tahiyat akhirnya, karena dia satu tahiyat maka iftirash, duduk iftirash, setelah itu salam. Dan ini khotiazakumullah adalah khilaf sepanjang masa di antara dua mazhab tersebut, dan dalil-dalilnya memungkinkan terjadinya apa? Khilaf. Salah satu yang diambil dalil dalam mazhab al-Imam Ahmad bahwa duduk yang dua rakaat itu iftirash lalu salam adalah hadis yang dinukil dari Aisyah radhiyallahu anha, menyebutkan bahwa Rasulullah SAW ketika salat malam, ketika beliau salat dua rakaat, maka beliau beriftirash, ya, melakukan iftirash. Itu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Tidak disebutkan apakah beliau salatnya dua rakaat benar atau lanjut. Cuman Aisyah mengatakan Rasulullah SAW ketika salat dua rakaat beliau iftirash. Dan itu menceritakan apa? Salat malam Rasulullah SAW. Sehingga ini masih terjadi apa? Masih terjadi kesamaran, ya.
Karena di dalam hadis-hadis yang lain Aisyah menceritakan Rasulullah salat 4 rakaat. 4 rakaat, 4 rakaat, 3. Ya. Sehingga apakah makna yang disebut oleh Aisyah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat itu ada tahiyat atau tidak? Ya. Jadi 4 rakaat yang dilakukan orang tarawih yang sering 4, 4, 3. Apakah ketika di 2 rakaatnya ada tahiyat atau tidak? Maka ini termasuk pemberincangan para ulama. Dan mereka menyebutkan ada tahiyat. Ada tahiyat. Jadi orang salat 4, 4, 3 itu hendaklah dia tahiyat di rakaat kedua. Ya, berdasarkan hadis Aisyah bahwa beliau mengatakan Rasulullah ketika di 2 rakaat iftirash. Iftirash berarti duduk di situ. Duduk iftirash. Dan itu adalah untuk tahiyat awal, dipahami dari hadis yang lain, hadis Abu Humaidin yang menyatakan kalau Rasulullah salat 4 rakaat berarti beliau beriftirash di rakaat ke-2 untuk tahiyat awal. Ya, sehingga dipahami dari hadis itu muncul pendapat bahwa orang yang salat tarawih 4-4-2 maka di 2 rakaatnya dia tahiyat. Ya. Kenapa demikian? Karena para ulama mengatakan ketika disebut 4 rakaat secara mutlak maka dia harus dibatasi dengan 4 rakaat yang jelas kaifiatnya, yang detil. Mana salat 4 rakaat yang detil? Itu apa? Salat zuhur atau salat isya, ya, atau salat asar. Di salat zuhur, di salat isya, di salat asar ada tahiyat awal, maka dipakai tahiyat awal. Dan itu sudah kita sebut adalah kebiasaan Rasulullah SAW salat di rumah beliau. Dan wallahu alam kita tidak mendapatkan satu hadis pun, ya, pengetahuan saya tidak mendapatkan satu hadis pun Rasulullah SAW ketika ngimamin para sahabat untuk salat sunnah, ya, untuk salat sunnah lebih dari 2 rakaat. Beliau selalu mengimami untuk salat sunnah. Kalau salat sunnah itu berjamaah tidak lebih dari 2 rakaat. Ya. Bahkan salat witirnya yang biasa dilakukan oleh Rasulullah 3 itu beliau pisah 2, 1. Ya. Dipisah jadi 2, 1. Ya. Karena hukum atau kaidah di dalam mengimami orang secara berjamaah adalah takhfif, diringankan. Ya, termasuk meringankan itu di dalam jumlah rakaat. Jadi tidak boleh melebihi 4 atau melebihi 2 rakaat. Beliau selalu salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Walaupun jumlah secara keseluruhan sama, ya. Ya, sehingga wallahu alam, ya, pandangan saya secara pribadi lebih condong kepada pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi 2 rakaat itu lebih dekat kepada tawarruk. Ya, lebih dekat kepada tawarruk, yaitu di dalam riwayat yang dikatakan fil jalsah allati yalihas salam, di duduk yang setelah itu salam. Maka ini jadi kaidah yang sangat besar. Kalau orang ditanya, adakah dalil tentang orang salat 1 rakaat itu ketika dia tahiyat dia pakai duduk iftirash apa tawarruk? Kalau yang 2 rakaat tadi ada dalil, ya, ada dalil tentang apa? Iftirash. Walaupun dalil ini ada keserupaan, ya, keserupaan. Tapi ada dalil, ya. Tapi orang salat 1 rakaat, ada dalilnya nggak, Pak? Tentang duduknya dia? Mereka menggunakan kias, yaitu kiasnya apa? Di 1 tahiyat. 1 rakaat berarti tahiyatnya berapa? 1. Maka dia disamakan dengan 2 rakaat. Ini namanya kias, ya. Kalau di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i dalilnya apa? Dalilnya adalah bahwa Rasulullah SAW yatawarraku, beliau tawarruk fil jalsah, di dalam duduk allati yalihas salam, yang setelah itu salam. Maka sifat setelah itu salam menunjukkan tawarruk ini bisa dipraktikkan di semua salat. Di 1 rakaat kemudian salam, tawarruk. Di 2 rakaat tawarruk, ya, salat Jumat, salat subuh, ya, tawarruk. Di salat 3 rakaat
tawaruk. Kalau duduk setelah itu salam. Di sholat 4 rakaat setelah itu salam, tawaruk. Atau dia lakukan sholat 7 rakaat misalnya. Dia lakukan 7 rakaat, dia sholat mutlak. Ya, duduk terakhirnya setelah dia mau salam apa? Tawaruk. Ya. Sehingga ikhwati azakumullah, orang yang melakukan iftirash dan tawaruk, dia mempraktekkan dua duduk itu. Ya. Tetapi kalau dia iftirash saja, dia hanya mempraktekkan duduk itu saja. Sementara ada sifat tawaruk di dalam salat. Ya, maka ketika 2 rakaat, rakaat pertama dia iftirash, rakaat kedua ketika mau salam dia tawaruk, maka dia melaksanakan 2 sifat duduk tersebut. Ya, wallahu alam. Ini pandangannya. Sehingga di dalam masalah ini ikhwati jazakumullah, tidaklah kita saling menyalahkan satu dengan yang lainnya karena dalil yang memungkinkan adanya persepsi yang berbeda di dalam masalah duduk tawaruk atau iftirash di salat yang hanya memiliki 1 tahiyat. Nah, sampai di sini ikhwati jazakumullah penjelasan. Kalau ada pertanyaan, falyatafaddal masykur, silakan.